Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, anggota dari kelompok 10 pengelolaan pendidikan kelas 3A. Yang pertama ada saya sendiri, Mia Aprilia, dengan NIM 2101712 selaku moderator. Kemudian juga ada rekan saya, Nur Inayah, dengan NIM 2104863. Selanjutnya ada Saritan Handayati dengan NIM 2101734, dan yang terakhir ada Desti Salviani dengan NIM 2104862. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai manajemen keuangan pendidikan, mulai dari pengertiannya, ruang lingkupnya, sumber-sumber, prinsip-prinsip, tugas pengelola keuangan, sampai ke prosesnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada presentator pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Arwidayanto, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan. Yang pertama ada perencanaan anggaran atau budgeting. Nah, ini adalah kegiatan mengidentifikasikan tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, kemudian menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Nah, poin yang kedua yaitu pembukuan atau accounting. Nah, pembukuan atau accounting ini dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan, kemudian menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Nah, poin yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Nah, ini adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, kemudian pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, poin yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Nah, ini adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal, lembaga ataupun eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai sumber-sumber keuangan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber-sumber keuangan pendidikan diantaranya yaitu 1. Pemerintah. Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Selain DIK, pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah. Yang kedua yaitu orang tua siswa.
Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarannya ditentukan melalui rapat komite. Yang ketiga, masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok, seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Lalu yang keempat itu ada dana dari alumni. Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah, atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada lembaga pendidikan. Lalu yang kelima ada dana dari peserta kegiatan. Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Contohnya seperti kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah dan pendanaannya melibatkan guru, atau kegiatan ekstrakurikuler seperti tata boga, tata busana, pramuka, dan lain-lain. Lalu yang keenam, dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan, seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Transparansi akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi dan tingkat kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada 3 syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas publik, yakni yang pertama, adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah. Lalu yang kedua, adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang cepat. Lalu yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomes yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dilihat dari segi hasil, kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya tertentu, mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Tugas pengelola keuangan. Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan jika kepala sekolah melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan di samping mempunyai fungsi-fungsi sebagai bendaharawan
juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Manajemen keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas pengelola keuangan diantaranya yang pertama, manajemen untuk perencanaan perkiraan, yang kedua, manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya, yang ketiga, manajemen kerjasama dengan pihak lain, yang keempat, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Lalu, seorang manajemen keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang manajemen keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Selanjutnya, proses pengelolaan keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Menurut Mulyasar tahun 2007 halaman 199, perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, kemudian menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Perencanaan anggaran pada pendidikan difungsikan untuk menyusun anggaran sumber dana yang ada sebagai penunjang terlaksananya kegiatan sekolah, baik itu sarana dan prasarana pembelajaran, dengan memperhatikan perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sehingga anggaran dapat terrealisasikan. Dengan demikian, anggaran dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran di lingkup pendidikan disebut dengan RAPBS, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah, yang menjadi kewajiban kepala sekolah untuk menyusunnya. Dan dalam penyusunannya hendaknya melibatkan seluruh stakeholder sekolah, sehingga seluruh anggota masyarakat sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Hal ini untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah yang membutuhkan sumber pembiayaan dan pendanaan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencari sumber dana sekolah diantaranya, pertama, membangun usaha koperasi. Pengembangan usaha koperasi dinilai sangat strategis untuk menggali sumber pembiayaan sekolah, karena tidak hanya terbatas pada penyediaan barang perlengkapan sekolah siswa, namun lebih luas dari itu. Sekolah mampu menyediakan toko serba ada, menyediakan jasa seperti fotokopi, bus antar jemput sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, membuka kursus atau kegiatan luar sekolah. Kegiatannya bersifat terbuka untuk umum, tidak diwajibkan bagi siswa. Kegiatan ini bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat umum atau luar sekolah sebagai pesertanya. Di antaranya contoh-contoh bentuk usaha yang dapat dikembangkan dalam bentuk usaha kursus adalah kursus bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain, kemudian kursus komputer, membuka kelas tari atau pencaksilat, kursus tata boga, dan lain-lain. Yang ketiga, penggalangan dana daripada para donatur. Sumber pendanaan lain yang mampu digali oleh kepala sekolah adalah pendanaan yang bersumberkan dari para donatur, baik itu donatur tetap maupun tidak tetap. Yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah. Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu nomor 585 tanggal 24 September 1987, kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan sekolah antara lain dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, PBM atau kegiatan belajar mengajar, pembinaan kegiatan siswa, dukungan kegiatan personil, kegiatan rumah tangga sekolah atau komite sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat atau tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manajer sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Yang terakhir, pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah ini merupakan salah satu substansi sekolah yang turut menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaknai sebagai upaya kepengurusan keuangan mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya mampu mendanai pembiayaan sekolah, namun juga mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan keberdayaan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk itu, dalam pelaksanaannya, kepala sekolah, bendahara, dan staf dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen keuangan dengan transparan, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Pengelola keuangan juga dituntut untuk mampu menguasai ruang lingkup manajemen keuangan sekolah, yaitu mulai dari perencanaan anggaran, mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan sekolah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.